Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Kota Baghdad di tengah musim kemarau yang panjang terasa kering. Bukan hanya sungai Tigris yang surut, tetapi juga keikhlasan di hati sebagian saudagar kaya. Di tengah mereka, Said Barzak, seorang saudagar rempah-rempah yang kekayaannya menandingi istana, terkenal karena kebiasaan buruknya pamer kesederhanaan. Barzak baru saja membangun taman kesederhanaan, sebuah kebun megah yang dikelilingi oleh tembok tinggi. Namun ia bersikeras bahwa keindahan sejati terletak pada kekosongan jiwa. Sebuah pelekat di gerbang mengumumkan aturan unik yang mewah. Hanya jiwa yang paling ringan dan tangan yang paling kosong yang diizinkan masuk untuk menikmati kesunyian. Barzak sering berdiri di sana, menguji mereka yang ingin masuk. Harta duniawi adalah beban, kata Barzak kepada setiap pengemis yang masuk, sambil menahan napas seolah-olah bau kemiskinan itu spiritual. Masuklah, kalian adalah orang-orang suci yang sesungguhnya. Ia menyindir para saudagar lain yang hanya bisa melihat dari luar. Tabit, teman Abu Nawas, berbisik. Barzak hanya ingin memamerkan bahwa ia mampu menjadi kaya raya dan sekaligus merasa suci. Ia telah mengubah kesederhanaan menjadi komoditas langka yang bisa ia miliki. Abu Nawas mengangguk, dan ada hal lain di taman itu, Tabit. Di tengah taman, Barzak menyimpan piala giok tempat ia mengumpulkan air hujan suci. Ia sesumbar bahwa ia berpuasa berhari-hari hanya dengan minum air itu. Aku mencium bau kepalsuan yang lebih kuat daripada parfum Barzak yang paling mahal, kata Abu Nawas menyeringai. Jika ia ingin melihat tangan yang kosong, aku akan menunjukkan kepadanya kekosongan yang sesungguhnya. Rencana Abu Nawas sungguh sederhana, namun keterlaluan. Ia menyuruh Tabit untuk membuatkannya tongkat jalan yang sangat panjang, jauh lebih panjang dari yang ia butuhkan, dan membawanya ke gerbang taman Barzak. Pagi berikutnya, Abu Nawas tiba di gerbang taman, berpakaian lusuh, namun ia membawa tongkat yang ukurannya keterlaluan. Tongkat itu begitu panjang sehingga ujungnya yang lain harus diangkat oleh Tabit. Said Barzak, yang sedang menyambut tamu-tamu palsu yang sederhana, segera menghampiri. "Hai penyair, aku tahu kau ingin masuk, tapi tanganmu itu. Kenapa kau membawa beban yang begitu besar yang menghalangi pintu?" "Ampun Tuan Barzak," jawab Abu Nawas dengan ekspresi paling lugu. "Justru ini adalah kekosongan saja. Saya tidak punya kekayaan, jadi saya membawa kekosongan saya sendiri yang sangat-sangat panjang." "Ini adalah tongkat kekosongan," Barzak berdesis. "Kekosongan tidak bisa dipegang. Singkirkan tongkat bodoh itu dan masuklah dengan tangan kosong, seperti yang lain." Ia merasa ejekan Abu Nawas menusuk kehormatannya. Abu Nawas menatap Barzak dengan mata menyipit. "Tuan Barzak, mengapa Anda begitu terbebani oleh tongkat kosong saya? Padahal saya melihat di bahu Anda beban jauh lebih berat, yang tidak bisa dipikul oleh siapapun." Barzak terkejut. "Beban apa yang kau bicarakan, orang gila? Aku tidak membawa apa-apa selain keimanan." Ia menunjuk ke dirinya sendiri dengan keangkuhan, menunjukkan jubahnya yang ringan. "Beban Anda adalah niat yang Anda pamerkan, Tuan," kata Abu Nawas lembut. "Anda hanya mengizinkan orang yang tidak berhak masuk karena Anda ingin melihat kesederhanaan, bukan menjadi sederhana. Piala giok Anda yang penuh air hujan suci itu bukan tanda kesucian, tetapi lambang haus pujian. Itu yang paling berat Anda bawa. Tongkat saya hanyalah kayu, tetapi beban Anda adalah ego emas." Para saudagar dan pengemis yang menonton di gerbang terdiam, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka mengerti Barzak telah menggunakan kemiskinan orang lain untuk mempertebal kekayaan spiritual palsunya. Wajah Barzak berubah merah padam. Ia menyadari bahwa ia telah kalah. Abu Nawas tidak melanggar aturan. Ia hanya menunjukkan bahwa Barzak dengan seluruh pameran kesederhanaannya adalah orang yang paling terisi dan terbebani. Barzak tanpa sepatah kata pun berbalik dan masuk ke dalam tamannya, meninggalkan tongkat dan plekatnya yang mewah.
ia memerintahkan untuk menghancurkan piala giok itu dan membuka gerbang untuk semua orang kaya maupun miskin. Malam itu, Abu Nawas menceritakan kepada Thabit seperti Ibrahim bin Adham yang meninggalkan tahta kekuasaannya. Barzak harus melepaskan tahta keangkuhannya. Hanya dengan benar-benar melepaskan beban pameran, baru seseorang bisa masuk ke taman sejati, katanya sambil tertawa kecil. Cerita selanjutnya. Kota Baghdad adalah sungai kehidupan, tetapi juga tumpukan kertas di rumah Abu Nawas yang kecil dan berantakan. Raja Harun ar-Rasyid yang terbiasa dengan kemewahan istana memutuskan untuk mengunjunginya secara rahasia demi melihat langsung kehidupan sang penyair. Ia menemukan rumah itu, meski kecil, dipenuhi dengan kekacauan yang tak teratur. Raja mengambil buku tebal itu. Kaligrafi di dalamnya begitu indah, berbanding terbalik dengan sampulnya yang usang dan tebal. Ia terkejut ketika membaca judulnya yang tertulis rapi, Daftar Janji dan Piutang Abu Nawas. Berita tentang buku hutang ajaib ini segera sampai ke telinga Qadi Utsman, Hakim Agung Baghdad yang terkenal paling teliti dan menjunjung tinggi setiap detail hukum. Qadi Utsman merasa hal itu tidak masuk akal. Ia tahu Abu Nawas seringkali harus berjuang untuk sekedar mendapatkan makan. Di bawah kemewahan raja, Qadi Utsman memulai pemeriksaan. Ia meneliti setiap entry, memastikan keaslian nama peminjam, jumlah dinar yang dipinjam, dan tanda tangan saksi yang menyertai setiap catatan. Semua tampak sempurna dan sah secara hukum. Untuk menguji kebenaran si buku itu, Qadi Utsman memanggil Sayyid, seorang tukang roti sederhana yang terdaftar sebagai salah satu peminjam dengan jumlah yang cukup besar. Said datang ke istana dengan rasa takut yang tak terkendali. Raja Harun ar-Rasyid merasa ada teka-teki yang lebih besar dari sekedar keteledoran seorang penyair. Ia memanggil Abu Nawas ke istana untuk meminta penjelasan. Raja berbicara dengan suara tenang. "Wahai Abu Nawas, apakah kau sengaja melupakan hartamu? Apakah kau lupa bahwa kau bisa menjadi kaya jika menagih piutang ini? Atau apakah kau sengaja mengabaikan hukum perdata kami?" Abu Nawas tersenyum santai. Ia menjelaskan bahwa buku itu bukan buku hutang seperti yang dipikirkan oleh Qadi Utsman, tetapi buku catatan kepercayaan. Surat-surat hutang itu adalah pengingat bagiku agar tidak pernah meminta pengembalian, jelas Abu Nawas. Karena hadiah yang diberikan atas nama Allah tidak boleh ditagih kembali. Kolom tanggal ingatanku berarti hari ketika aku melupakan bahwa aku pernah memberi, maka pada hari itulah hutang itu lunas. Raja Harun ar-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Tawanya memenuhi ruangan audiensi. Amal yang tersembunyi jauh lebih mulia daripada kenyataan yang terlihat, wahai Qadi, katanya. Matanya bersinar karena kagum. Cerita selanjutnya. Di sudut pasar yang ramai di Baghdad, terlihat seorang saudagar bernama Tuan Mansur sedang memamerkan barang dagangannya. Ia memiliki setumpuk karpet mewah, rempah-rempah langka, dan perhiasan berkilau. Suara kerasnya melambung di atas kerumunan. "Siapa yang paling kaya di Baghdad? Siapa yang memiliki kunci untuk semua kesenangan di dunia ini?" Tentu saja ia berbicara tentang dirinya sendiri. Tiba-tiba mata Tuan Mansur menangkap sosok kurus yang sedang duduk santai di warung kopi, yaitu Abu Nawas. Dengan senyum sinis ia mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," ujar Tuan Mansur dengan nada mengejek. "Kau hanya penyair miskin yang hanya bisa hidup dari akal licik. Lihatlah kekayaanku. Aku memiliki kunci untuk semua pintu, kunci untuk semua harta karun. Apa yang kau punya? Hanya kata-kata kosong, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang menyeruput kopinya dengan tenang mengangkat pandangannya. "Tuan Mansur,
Kunci memang penting, tapi kunci yang paling berharga bukanlah yang bisa membuka peti harta karun, melainkan kunci yang bisa membuka hati dan pikiran. Namun, kunci seperti itu tidak akan masuk ke dalam saku kekayaanmu. Tersinggung dengan ucapan Abu Nawas, Tuan Mansur mengeluarkan sebuah kotak kecil di balik jubahnya. Kotak itu terbuat dari kayu gaharu, dihiasi dengan ukiran emas. Dengan gerakan dramatis, ia membukanya dan menunjukkan seuntai kunci yang terbuat dari emas murni. Diukir dengan detail rumit. Kilauan kunci itu begitu mempesona, menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Lihat ini Abu Nawas, ini adalah kunci emas, dibuat khusus oleh pandai besi terbaik di Persia. Kunci ini bisa membuka peti harta karun rahasia milikku. Aku menantangmu, jika kau bisa membuktikan bahwa kuncimu lebih berharga, aku akan memberikan kunci emas ini kepadamu. Tapi jika kau gagal, kau harus membersihkan kandang untaku selama sebulan. Abu Nawas menerima tantangan itu, tapi dengan syarat membuat Tuan Mansur terkejut. Tuan Mansur, aku menerima tantanganmu, tapi aku punya syarat sederhana. Kau harus ikut denganku dan ikut semua yang akan kuperintahkan tanpa bertanya. Tuan Mansur yang merasa di atas angin dengan sombong setuju. Mereka berdua berjalan menuju sebuah gang sempit di belakang pasar yang kumuh. Di sana Abu Nawas menemukan sebuah pintu tua yang terbuat dari kayu lapuk dan digembok dengan rantai yang berkarat. Nah, Tuan Mansur, ini adalah kunci emas yang paling berharga, kata Abu Nawas sambil menunjuk pintu itu. Tapi kau harus membantuku untuk membukanya. Tuan Mansur bingung, bagaimana mungkin kunci emas ini bisa membuka gembok tua itu? Nah, Tuan Mansur, coba kau buka pintu itu dengan kunci emasmu, ujar Abu Nawas sambil menyerahkan kunci emas yang gemerlap itu. Tuan Mansur tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau gila, kunci emas ini dibuat untuk peti harta karun, bukan untuk gembok karatan seperti itu. Namun Abu Nawas menegaskan, cobalah Tuan Mansur, siapa tahu ada keajaiban yang terjadi. Dengan enggan, Tuan Mansur mencoba memasukkan kunci emasnya ke dalam lubang gembok yang berkarat. Tentu saja kunci itu terlalu besar dan tidak cocok. Ia mencoba lagi, menggeser dan memutar kunci itu dengan frustasi. Tetapi gembok itu tetap terkunci rapat. Kerumunan yang tadinya penasaran kini mulai tertawa melihat betapa bodohnya saudagar kaya itu. Kunci emas tak berguna pada pintu yang salah, teriak salah satu penonton. Melihat Tuan Mansur yang mulai kesal, Abu Nawas mengambil gembok dari pintu itu dan memeriksa rantainya. Tuan Mansur, kau lihat, kunci emasmu memang indah, tapi ia tidak bisa membuka pintu yang tidak cocok dengannya, kata Abu Nawas. Ia lalu merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sebuah kunci besi sederhana yang sudah usang dan berkarat. Ini kunciku, ucapnya. Kunci yang sederhana tidak seindah milikmu, tapi ia dibuat untuk membuka pintu ini. Abu Nawas lalu memasukkan kunci besinya ke gembok, dan dengan satu putaran kecil gembok itu terbuka. Kerumunan pun bersorak-sorai. Tuan Mansur terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Ia melihat gambar yang terbuka dan kunci emas yang gemerlap, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum santai. Tuan Mansur, kata Abu Nawas, kunci emasmu memang berharga, tapi hanya jika kau menemui pintu yang tepat untuknya. Sama seperti kekayaanmu, kekayaanmu bisa membantumu, tapi ia tidak akan bisa membuka semua pintu dalam kehidupan. Ia tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membuka pintu persahabatan, apalagi pintu kebijaksanaan. Tuan Mansur menunduk. Ia akhirnya mengerti maksud Abu Nawas. Ia menyimpan kunci emasnya kembali ke dalam kotak. Lalu ia menyerahkan kunci emasnya pada Abu Nawas sebagai tanda kekalahan. Abu Nawas menolak. Simpan saja Tuan Mansur. Aku tidak membutuhkan kunci emas. Aku hanya membutuhkan kunci untuk akal. Dan kau sudah mendapatkan kunci itu. Sejak hari itu Tuan Mansur tidak lagi menyombongkan kekayaannya.
ia menjadi lebih rendah hati dan lebih sering meminta nasihat kepada Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid yang dikenal memiliki akal sehat namun seringkali dilanda kebosanan, sedang duduk di taman istana yang sejuk. Ia melihat seekor elang yang terbang begitu tinggi hingga nyaris tak terlihat. "Menteri," kata Khalifah dengan suara pelan, "langit itu begitu tinggi, mustahil untuk disentuh. Namun aku ingin tahu betapa jauh jaraknya dari bumi." Para menteri saling melirik. Mereka tahu pertanyaan ini bukanlah permintaan sederhana, melainkan sebuah ujian yang hanya bisa dijawab dengan kecerdikan yang luar biasa, bukan dengan ilmu pengetahuan biasa. Seorang prajurit kemudian memanggil Abu Nawas. Dengan langkah santai dan senyum jahil yang tak pernah pudar, Abu Nawas membungkuk hormat. "Hamba menghadap Paduka yang mulia," sapanya. "Abu Nawas," ujar Khalifah, "aku beri kau waktu 3 hari untuk mengukur jarak langit dari bumi. Jika kau gagal, aku akan menganggapmu bodoh dan tidak pantas berada di hadapanku." Para menteri menahan napas, tahu bahwa tugas ini mustahil, tapi mereka juga penasaran bagaimana Abu Nawas akan mengakalinya. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas tidak terlihat sibuk dengan alat ukur atau buku-buku ilmiah. Ia justru sering terlihat di pasar, berbicara dengan para pedagang kain, pandai besi, bahkan tukang jahit. Ia menanyakan satu hal yang sama pada mereka semua. "Sudahkah kalian melihat bintang di langit malam? Apakah bintang di sana sama besarnya dengan apa yang kalian lihat di siang hari?" Pedagang-pedagang itu bingung, namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Ukuran satu benda berubah sesuai dengan jaraknya," gumamnya. Pada hari ketiga, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah. Kali ini membawa sebuah cermin kecil dan sehelai tali tipis. Ia mengikat cermin itu di ujung tali dan memasukkannya ke dalam sebuah kantung. "Paduka yang mulia, hamba telah menemukan jawabannya," kata Abu Nawas dengan nada serius. "Jarak langit dan bumi adalah jumlah yang sangat besar, hingga tidak mungkin diukur dengan alat apapun." Para menteri tersenyum mengejek, merasa kemenangan sudah di tangan mereka. "Namun," lanjut Abu Nawas, "hamba telah menemukan cara untuk melihat bukti keberadaan jarak itu." Khalifah Harun ar-Rasyid mengerutkan dahinya. "Bukti apa?" tanyanya. Abu Nawas kemudian mengambil sebatang kayu dan menancapkannya di tanah. Lalu dengan hati-hati ia mengukur bayangan yang terbentuk dari kayu itu. "Paduka, bayangan ini adalah bukti bahwa matahari sangat jauh. Jika matahari dekat, bayangan ini akan jauh lebih pendek." Semua orang terkejut melihat bagaimana Abu Nawas menggunakan logika sederhana untuk menjawab pertanyaan yang rumit. "Tapi itu tidak menjawab pertanyaanku tentang jarak langit," kata Khalifah. "Benar, Paduka," jawab Abu Nawas. "Itu hanya pembuka. Untuk mengukur jarak yang sangat besar, kita harus menggunakan alat yang sangat besar pula. Dan alat itu sudah hamba siapkan." Abu Nawas kemudian mengeluarkan cermin kecil dari kantungnya. "Alat ini, Paduka, dinamakan cermin pengukur jarak langit. Ia akan merefleksikan semua benda di langit dan menunjukkan jaraknya." Khalifah dan para menteri semakin penasaran. Abu Nawas meletakkan cermin kecil di atas meja di hadapan Khalifah. "Paduka yang mulia, lihatlah cermin ini. Apa yang Anda lihat?" tanya Abu Nawas. Khalifah melihat pantulan dirinya sendiri di cermin. "Aku melihat diriku," jawabnya. "Benar," kata Abu Nawas. "Cermin ini mencerminkan apa yang dekat dengannya. Ia tidak bisa menangkap pantulan langit, karena langit terlalu jauh untuk bisa disentuh oleh pantulan cahaya. Ini adalah bukti pertama bahwa langit tidak bisa dijangkau." Khalifah mengangguk-angguk, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. "Jadi, kau ingin mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dicapai tidak bisa diukur?" tanya Khalifah. "Tepat sekali, Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti halnya keagungan Paduka. Tak ada timbangan yang bisa mengukur kebesaran hati Paduka, karena sesuatu yang mulia dan agung tidak bisa diukur. Ia hanya bisa dihormati dan dipuji."
Para menteri yang tadinya menertawakan Abu Nawas kini terdiam. Kata-kata Abu Nawas begitu dalam dan logis. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan khalifah, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran berharga. Paduka yang mulia, jika kita mencoba mengukur sesuatu yang tidak terbatas, kita hanya akan menemukan kegagalan, kata Abu Nawas. Namun, jika kita memuji dan mengagumi keagungan itu, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Lihatlah Paduka, lanjut Abu Nawas. Langit di atas sana, ia memberikan hujan, cahaya matahari, dan keindahan bintang. Ia tidak perlu meminta imbalan, ia hanya menunggu kita untuk memujinya. Dan pujian itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita sentuh dan berikan kepadanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia merasa bangga dan tercerahkan oleh jawaban Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu saja punya cara untuk membuatku kagum. Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa. Kau tidak mengukur langit, tapi kau mengajarkanku bagaimana cara memandangnya dengan benar. Khalifah kemudian memerintahkan para bendahara untuk memberikan sekantung dinar kepada Abu Nawas. Hadiah ini bukan karena kau bisa mengukur langit, tetapi karena kau bisa mengukur arti dari sebuah keagungan, kata Khalifah. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senyum lebar, membungkuk hormat kepada Khalifah. Ia melangkah keluar dari istana dengan kantong dinar yang berat. Sementara di benaknya ia sudah memikirkan cara menghabiskan uang itu. Mungkin membeli cermin yang lebih besar atau menghitung lebih banyak pujian. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Ah, alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bakhil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam.
Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun, janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silakan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja, sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan?" Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bakhil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar. Mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bakhil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?" Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi,
kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang, Tuan Abu Bahil." "Lumayan, Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya, dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi, dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan," ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Di sebuah gang sempit di Baghdad, hiduplah dua orang tetangga yang tak pernah akur. Yang satu bernama Tuan Hasan, seorang saudagar kaya yang gemar memamerkan kekayaannya. Satunya lagi bernama Tuan Ahmad, seorang tukang jahit yang hidup sederhana. Perselisihan mereka mencapai puncaknya ketika sebuah jalan kecil di antara rumah mereka menjadi sumber pertikaian. Jalan itu adalah jalan satu-satunya akses menuju sumur umum, tempat semua orang mengambil air. Tuan Hasan yang merasa lebih berhak karena rumahnya lebih besar, memasang pot bunga besar di tengah jalan, membuat jalan itu semakin sempit. Tentu saja Tuan Ahmad protes, namun Tuan Hasan bersikeras bahwa itu adalah haknya. "Ini tanah milikku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau," ujarnya dengan angkuh. Tentu saja Tuan Ahmad tidak tinggal diam. Dia mencoba menggeser pot itu, tapi malah dimarahi habis-habisan oleh Tuan Hasan. Perselisihan ini menjadi tontonan warga di setiap hari, mengganggu ketenangan gang. Suatu sore, ketika pertengkaran antara Tuan Hasan dan Tuan Ahmad mencapai puncaknya, tiba-tiba muncul sosok pria dengan sorban yang sedikit miring dan senyum yang jenaka. Ia adalah Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang terkenal cerdik. Terdengar teriakan Tuan Hasan, "Hei tukang jahit miskin, jangan sentuh pot bunga milikku. Itu lebih berharga dari seluruh pakaian yang kau jahit seumur hidupmu." Tuan Ahmad membalas, "Tanah ini jalan umum, bukan perkaranganmu. Kau pikir hanya karena kau kaya, kau bisa seenaknya?" Warga yang menonton hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Abu Nawas mendekat bertanya dengan santai, "Ada apa gerangan tuan-tuan? Mengapa jalan selebar ini jadi terasa sempit?" Tuan Hasan menunjuk pot bunganya dengan bangga, sementara Tuan Ahmad menceritakan keluhannya dengan nada penuh kekesalan. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk seolah mengerti betul permasalahan yang rumit ini. Ia tidak langsung memberi solusi, melainkan hanya tersenyum tipis, seolah menyimpan sebuah rahasia. Abu Nawas selalu mengajak keduanya duduk di bangku kayu dekat situ. "Begini saja," katanya, "saya akan membantu kalian menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalian harus mengikuti perintah saya tanpa banyak tanya." Tuan Hasan dan Tuan Ahmad yang sudah lelah bertengkar akhirnya setuju. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas selalu meminta Tuan Ahmad untuk menanam pohon kurma di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Hasan.
Pohon kurma itu akan jadi saksi bisu dari perjanjian damai kalian, jelas Abu Nawas. Tuan Ahmad kebingungan, tapi tetap mengikuti. Selain itu, Abu Nawas meminta Tuan Hasan untuk membuat sebuah kolam ikan kecil di sisi jalan yang berdekatan dengan rumah Tuan Ahmad. Kolam ini akan menjadi simbol air yang mengalirkan rezeki dan kedamaian di antara kalian, tambahnya. Tuan Hasan juga bingung, tapi karena penasaran, ia pun menurut. Setelah pohon kurma ditanam dan kolam ikan dibuat, jalan itu kini lebih aneh lagi. Pot bunga Tuan Hasan ada di satu sisi, pohon kurma dan kolam di sisi yang lainnya. Akses ke sumur justru semakin sulit. Para tetangga yang melihat hanya bisa berbisik-bisik. Apa-apaan ini? Bukannya masalahnya selesai, malah jadi lebih rumit. Bahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad pun mulai saling menyalahkan lagi, menganggap solusi Abu Nawas tidak masuk akal. Mereka pun menemui Abu Nawas lagi. Kali ini dengan nada yang lebih kesal. Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Jalan ini jadi semakin tidak bisa dilewati, protes Tuan Hasan. Betul, sebenarnya kamu memihak siapa? Kami jadi makin susah lewat, tambah Tuan Ahmad. Abu Nawas hanya tertawa kecil. Sabar, sabar. Besok pagi datanglah ke rumah saya. Saya akan tunjukkan solusi sebenarnya, jawab Abu Nawas dengan santai, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan yang lebih dalam. Keesokan paginya, Tuan Hasan dan Tuan Ahmad datang ke rumah Abu Nawas, masih dengan wajah cemberut. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum. Nah, tuan-tuan, sudah siap melihat solusi yang sesungguhnya? Tanyanya. Mereka mengangguk, tidak sabar sekaligus penasaran. Abu Nawas selalu mengajak mereka ke perkarangan belakang rumahnya. Di sana sudah disiapkan 2 pot besar yang persis seperti milik Tuan Hasan. Abu Nawas meminta Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk mengangkat pot-pot itu dan membawanya kembali ke rumah mereka. Ini adalah pot yang akan kalian taruh di depan pintu rumah kalian masing-masing, kata Abu Nawas. Yang satu untuk Tuan Hasan, yang satu lagi untuk Tuan Ahmad. Jalan di antara kalian akan tetap bersih dari halaman. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad masih bingung. Lalu Abu Nawas meminta mereka kembali ke jalan yang jadi sengketa. Abu Nawas menunjuk pot bunga Tuan Hasan, pohon kurma Tuan Ahmad, dan kolam ikannya. Sekarang karena pot bunga Tuan Hasan dan pohon kurma Tuan Ahmad sudah punya tempat masing-masing di depan rumah mereka, benda-benda ini tidak lagi dibutuhkan di sini, kata Abu Nawas. Abu Nawas selalu memerintahkan Tuan Hasan dan Tuan Ahmad untuk memindahkan pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan di tengah jalan. Tuan Hasan memindahkan potnya, sedangkan Tuan Ahmad memindahkan pohon kurma dan kolam ikannya. Setelah semua dipindahkan, jalan di antara rumah mereka menjadi lapang dan bersih. Warga yang melihat pun bersorak-sorai. Jalan itu kembali bisa dilalui dengan nyaman. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad saling menatap, menyadari kebodohan mereka selama ini. Abu Nawas selalu menjelaskan, perselisihan ini seperti pot bunga dan kolam di tengah jalan. Semakin banyak benda yang kalian taruh, semakin sulit kalian melewati jalan damai. Dengan menyingkirkan ego dan kemarahan, kalian bisa melihat jalan yang seharusnya lapang dan mudah untuk dilewati. Pot bunga, pohon kurma, dan kolam ikan itu adalah simbol dari ego kalian yang menghalangi jalan damai. Dengan memindahkan ke depan rumah kalian, kalian bisa menjaganya masing-masing tanpa harus menghalangi jalan orang lain. Tuan Hasan dan Tuan Ahmad merasa malu sekaligus lega. Mereka berterima kasih pada Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkan kami, kata Tuan Hasan. Kami tidak akan lagi bertengkar, tambah Tuan Ahmad. Sejak hari itu, jalan di antara rumah mereka menjadi saksi persahabatan mereka. Mereka saling terlihat duduk bersama di jalan itu, menikmati teh dan berbagi cerita. Abu Nawas hanya tersenyum melihatnya. Ia tahu, terkadang masalah yang rumit hanya butuh pendekatan sederhana. Ia tidak memihak siapapun, melainkan hanya membantu mereka menemukan solusi dari dalam diri mereka sendiri.
Pot bunga di depan rumah Tuan Hasan dan pohon kurma serta kolam ikan di depan rumah Tuan Ahmad kini menjadi peringatan bagi mereka berdua bahwa jalan damai adalah jalan yang terbaik dan tidak perlu ada yang menghalangi. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, Khalifah Harun al-Rasyid dilanda kegelisahan. Bukan karena ancaman dari musuh atau masalah keuangan, melainkan karena masalah yang sangat pribadi. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Malam demi malam matanya terbuka lebar, pikirannya berkecamuk. Berbagai tabib dan ahli telah dipanggil, namun tak ada satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit aneh sang Khalifah. Mereka menawarkan ramuan, pijatan, bahkan mantra, tapi semua itu bagai air yang jatuh di atas batu. Khalifah Harun al-Rasyid frustasi. Ia merasa kekuasaannya tidak ada artinya jika ia tidak bisa mendapatkan istirahat yang layak. Akhirnya ia mengadakan sayembara yang besar. Barang siapa yang bisa mengembalikan tidur nyenyaknya akan dihadiahi 1 kantung penuh koin emas dan diangkat menjadi penasehat pribadinya. Berita ini menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, memancing para pencari keberuntungan dari para pedagang hingga penyair yang semuanya berbondong-bondong datang ke istana dengan janji-janji kosong. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas yang sedang asik bermain catur di sebuah kedai kopi hanya tersenyum tipis. Teman-temannya tertawa mengejek. "Wahai Abu Nawas, kau tidak tertarik? Kesempatan emas itu. Siapa tahu kau bisa membuat lelucon yang bisa membuat Khalifah lelah dan akhirnya tertidur." Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Tidur itu bukan lelucon, tapi jika Khalifah bersedia membayar, aku akan mencoba." Teman-temannya semakin menertawakan ide Abu Nawas yang dianggap konyol itu. Mereka yakin kali ini Abu Nawas pasti akan gagal. Keesokan harinya, dengan langkah santai Abu Nawas memasuki gerbang istana. Para penjaga yang sudah mengenalnya membiarkannya lewat, tahu bahwa kehadirannya selalu membawa kejutan. Di hadapan Khalifah, Abu Nawas tidak membawa ramuan, tidak pula buku-buku tebal tentang pengobatan. Ia hanya membawa sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dan sebuah selimut. Khalifah memandang Abu Nawas dengan curiga. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas? Jangan-jangan kau datang hanya untuk bercanda?" Abu Nawas tersenyum. "Hamba datang untuk menawarkan yang lebih berharga dari emas, tuanku. Hamba datang untuk menawarkan rahasia tidur yang nyenyak." Abu Nawas menjelaskan kepada Khalifah bahwa rahasia tidur itu tidak bisa disembuhkan dengan ramuan atau obat. Ia harus melalui sebuah ritual yang hanya bisa ia jelaskan secara bertahap. Khalifah yang sudah putus asa akhirnya menyetujui, meskipun ia ragu. Abu Nawas meminta Khalifah untuk tidur di sebuah kamar yang gelap dan hening, yang tidak terganggu oleh kebisingan. "Hamba akan menemani tuanku di luar kamar. Apabila tuanku tidak bisa tidur, hamba akan memberikan petunjuk berikutnya." Tengah malam tiba, Khalifah masih gelisah. Ia memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba segalanya." Dengan tenang, Abu Nawas membuka kotak kayu kecilnya. Ia mengeluarkan sebuah tongkat kecil, lalu menusukkan ke telinga Khalifah. "Sekarang coba dengarkan bunyi jangkrik yang paling dekat dengan telinga tuanku. Lalu hitunglah beberapa banyak jangkrik yang ada di dalam. Lalu hitunglah berapa banyak jangkrik yang ada di dalam istana." Khalifah bingung. Bagaimana bisa aku menghitungnya? Apa hubungannya? Tapi Abu Nawas hanya tersenyum. "Tuanku tidak harus tidur, cukup merasakan kegelapan dan hitunglah." Khalifah Harun al-Rasyid yang terbiasa dengan kemewahan dan kekuasaan mendadak harus mengikuti perintah aneh dari Abu Nawas. Ia diminta untuk berkeliling istana di tengah malam dengan hanya ditemani Abu Nawas. "Tuanku, kita akan mencari jangkrik-jangkrik itu," ujar Abu Nawas sambil memegang sebuah lentera kecil. Khalifah yang merasa bingung hanya mengikuti.
Mereka menyusuri lorong-lorong gelap dan taman-taman sepi. Khalifah mulai merasa jengkel. Apalagi ini Abu Nawas? Kita sedang membuang-buang waktu. Namun Abu Nawas tetap tenang. Hamba ingin tuanku merasakan bagaimana para prajurit dan penjaga istana berjaga di malam hari. Hamba ingin tuanku mendengar suara-suara malam yang biasa mereka dengar. Bukan hanya kesunyian kamar tidur tuanku. Mereka berhenti di dekat sebuah air mancur. Abu Nawas menunjuk ke arahnya. Dengarkan baik-baik tuanku. Apakah tuanku bisa mendengar bisikan air dan kicauan burung hantu? Jangkrik itu bukan hanya ada di dalam istana, tetapi di seluruh kota Baghdad. Sekarang cobalah hitung semua jangkrik yang bersuara di Baghdad. Khalifah mulai menggeleng-geleng. Ia merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Keesokan harinya, Khalifah masih tidak bisa tidur. Ia memanggil Abu Nawas. Aku sudah coba menghitung jangkrik Abu Nawas, tapi aku tidak bisa. Itu adalah hal yang mustahil. Abu Nawas tersenyum. Tentu saja mustahil, tuanku. Hamba hanya ingin membuat tuanku lelah. Sekarang tuanku, cobalah hal ini. Setiap kali tuanku merasa gelisah, bayangkan diri tuanku sebagai seorang tukang kebun di kebun tuanku. Lalu bayangkan tuanku sedang memetik setiap satu buah anggur yang ada di kebun tuanku. Sambil memejamkan mata, Khalifah membayangkan dirinya di kebun sendiri. Anggur-anggur yang lebat menggantung. Satu persatu ia memetik buah anggur itu, memasukkannya ke dalam keranjang. Ia menghitungnya, 1, 2, 3. Pikiran Khalifah yang tadinya sibuk dengan kekhawatiran, kini terfokus pada buah anggur. Perlahan, kelelahan mulai menyergapnya. Matanya mulai terasa berat, pikirannya mulai kosong. Ia tidak lagi memikirkan kekuasaannya, melainkan hanya tentang buah anggur. Pagi hari, Khalifah Harun ar-Rasyid terbangun. Ia merasa sangat segar dan bugar. Sudah lama ia tidak merasakan tidur senyenyak itu. Ia memanggil Abu Nawas dan bertanya, Abu Nawas, apa sebenarnya rahasiamu? Bukan hanya anggur, tapi apa yang membuatku bisa tidur? Abu Nawas menjawab, tidur itu seperti harta karun tuanku. Semakin tuanku mencari dan memaksanya, semakin sulit ia didapatkan. Hamba hanya mengalihkan pikiran tuanku dari kegelisahan. Hamba menyibukkan pikiran tuanku dengan hal-hal tidak penting seperti jangkrik atau buah anggur. Ketika pikiran tuanku lelah, tidur akan datang dengan sendirinya. Khalifah tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lega dan terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Jadi, rahasia tidurku itu bukan terletak pada ramuan atau obat, melainkan pada bagaimana aku mengendalikan pikiranku. Abu Nawas mengangguk. Benar sekali tuanku. Kekhawatiran dan kegelisahan yang mencuri tidur dari kita. Tidur tidak bisa dipaksakan. Ia hanya bisa datang ketika kita benar-benar membutuhkannya. Khalifah kemudian memberikan satu kantung emas penuh kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolak. Emas itu tidak sebanding dengan rahasia tidur yang hamba berikan tuanku. Khalifah merasa terharu dan berkata, kamu benar Abu Nawas. Tidur yang nyenyak memang jauh lebih berharga daripada emas. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang panas di Baghdad yang agung, Sultan Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Kegemerlapan istana, suara gemercik air mancur, dan lantunan musik gambus yang biasa menenangkan kini terasa hambar. Sudah berapa hari Sultan merasa bosan. Berbagai hiburan dari tarian perut hingga pertunjukan akrobatik tak mampu mengusir kejenuhan hatinya. Wahai para menteriku, titah Sultan dengan nada lesu. Apakah tidak ada lagi hal menarik di seluruh Baghdad ini? Hatiku gersang, jiwaku hampa. Carikan aku sesuatu yang bisa mengguncang tawa dan setidaknya membuat dahiku berkerut karena penasaran. Para menteri saling pandang, bingung.
Sudah banyak ide yang mereka sampaikan, namun tidak ada yang mampu memuaskan Sultan yang sedang dilanda kebosanan akut. Tiba-tiba dari sudut ruangan, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik bernama Ibnu Husain memberanikan diri. "Ampun tuanku, hamba teringat sebuah cerita dari pasar kemarin. Ada seorang tukang arang yang terkenal sangat jujur, namun juga sangat polos. Ia tak pernah menipu, bahkan ketika pembelinya adalah orang paling bodoh sekalipun." Sultan mengangkat sebelah alisnya, sedikit tertarik. Ibnu Husain melanjutkan, kabarnya tukang arang ini memiliki prinsip hidup yang cukup aneh. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Entah apa maksudnya tuanku, namun kepolosannya seringkali mengundang tawa banyak orang di pasar. Sultan tersenyum tipis. "Menarik. Panggil si tukang arang itu kemari. Kita lihat apa yang bisa ia perbuat dengan prinsip kehidupan yang nyentrik itu." Kabar tentang Sultan ingin bertemu tukang arang tersebar cepat di seluruh Baghdad. Di tengah kerumunan yang penasaran, muncullah Abu Nawas. Ia adalah seorang penyair cerdik yang seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tak terduga dan kadang konyol. Mendengar tentang tantangan Sultan, ide-ide nakal mulai berkelebat di benaknya. "Pasti ada sesuatu di balik ini," gumam Abu Nawas sambil menyeringai. Sultan tidak mungkin hanya ingin bertemu tukang arang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Dan kurasa ini adalah kesempatan bagiku untuk menghibur Sultan, sekaligus menyelamatkan si tukang arang dari kebingungan. Abu Nawas pun bergegas menuju istana, siap dengan segala tipuan cerdiknya. Si tukang arang, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah sedikit kotor oleh jelaga, gemetar di hadapan Sultan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di hadapan penguasa Baghdad yang agung. "Jadi, kaulah si tukang arang dengan prinsip menang jadi arang, kalah jadi abu itu?" tanya Sultan dengan suara sedikit geli. "Benar tuanku," jawab si tukang arang terbata-bata. "Itu adalah prinsip hamba pegang teguh dalam hidup dan perniagaan hamba." Sultan mengangguk-angguk. "Baiklah, sekarang katakan padaku, jika aku memberimu teka-teki dan kau berhasil menjawabnya, apa yang akan kau dapatkan? Dan jika gagal, apa akibatnya?" Si tukang arang berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si tukang arang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjawab apa. Otaknya yang sederhana tak mampu merangkai kata-kata yang pantas di hadapan Sultan. Namun ia teringat prinsip hidupnya dengan suara lirih. Ia menjawab, "Jika hamba menang, hamba akan menjadi arang, tuanku. Dan jika hamba kalah, hamba akan menjadi abu." Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, sementara Sultan mengerutkan keningnya. Sultan menatap Ibnu Husain, seolah berkata, "Ini yang kau sebut menarik, Ibnu Husain." Ibnu Husain hanya bisa mengangkat bahu, malu. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas lantang. "Perkenankan hamba menjelaskan maksud dari prinsip mulia si tukang arang ini." "Tuanku," jelas Abu Nawas, "yang mulia tukang arang ini adalah seorang yang sangat jujur dan takwa. Ketika ia mengatakan menang jadi arang, maksudnya adalah jika ia berhasil menjawab pertanyaan tuanku, ia akan menjadi arang yang berguna, yang dapat memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain, sama seperti ilmunya yang bermanfaat bagi sesama." Sultan mengangguk-angguk, mulai tertarik. "Dan ketika ia mengatakan kalah jadi abu," lanjut Abu Nawas, "itu berarti jika ia gagal, ia akan menjadi abu yang rendah hati, yang rela lenyap dan tidak menyombongkan diri. Ia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada, tanpa dendam, sama seperti abu yang telah memenuhi fungsinya dan kembali ke tanah."
Sultan terdiam sejenak, lalu tawa renyah pecah di bibirnya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan kagum. Hebat, hebat Abu Nawas, seru Sultan. Kau memang tak ada duanya di dalam hal memutarbalikkan kata-kata. Tapi aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku akan memberikan satu teka-teki lagi kepada si tukang arang ini. Jika ia bisa menjawabnya dengan pengertian yang sama cerdasnya seperti yang kau jelaskan, maka aku akan memberinya hadiah. Sultan berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Dengar baik-baik, wahai tukang arang, kata Sultan. Jika kau memegang bara api di tanganmu, apa yang akan terjadi padamu? Si tukang arang kembali panik. Ia tahu bara api itu panas, pasti akan melukainya. Tapi ia tak juga ingin mengecewakan Sultan, apalagi setelah penjelasan Abu Nawas yang begitu berlian. Ia melirik Abu Nawas yang memberinya kedipan mata. Setelah berpikir keras, si tukang arang akhirnya menjawab, jika hamba memegang bara api tuanku, hamba akan menjadi arang yang terbakar, tetapi hamba akan memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti hamba harus menahan sakit, dan jika hamba melepaskannya, hamba akan menjadi abu yang tidak berguna, karena hamba tidak dapat menahan penderitaan demi orang lain. Ruangan kembali hening, lalu sorak-sorai pecah. Bahkan para menteri bertepuk tangan. Sultan tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Luar biasa, seru Sultan sambil menggelengkan kepala. Sungguh, ini adalah pertunjukan yang paling menghibur yang pernah kulihat. Abu Nawas, kau memang jenius, dan kau, tukang arang, kau adalah orang paling jujur dan polos yang pernah kukenal. Sultan pun menghadiahi si tukang arang dengan sekantong penuh dinar emas. Abu Nawas sendiri mendapat pujian tinggi dari Sultan yang diberi hadiah yang tak kalah banyaknya. Sejak hari itu, menang jadi arang, kalah jadi abu menjadi peribahasa populer di Baghdad. Namun dengan makna yang jauh lebih dalam berkat kecerdasan Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid pun belajar satu hal. Kebosanan bisa diatasi dengan hal-hal sederhana, asal ada kecerdikan dan sudut pandang yang berbeda. Dan Abu Nawas dengan kepiawaiannya dalam bermain kata dan muterbalikkan logika, kembali membuktikan bahwa itu adalah pelawak sekaligus filsuf ulung yang tak ada duanya di seluruh negeri Baghdad. Cerita selanjutnya. Alkisah di kota Baghdad yang ramai, terik matahari siang menyorot tajam. Abu Nawas yang sedang asik menyeruput kopi sambil melihat lalu lalang orang didatangi oleh seorang pedagang kain yang sombong. Pedagang itu yang terkenal kaya raya namun kurang cerdas. Datang dengan wajah pongah seolah baru saja memenangkan perang. Ia menantang Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kudengar engkau adalah orang pintar di Baghdad. Mari kita adu kepintaran. Aku akan memberimu satu tantangan yang paling mustahil. Ukurlah bayanganmu sendiri sambil berjalan. Jika kau gagal, maka engkau harus mencium kakiku di depan seluruh pasar. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu betul ini bukan tantangan biasa, melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Bayangan adalah suatu yang terus bergerak dan berubah ukuran. Mustahil diukur dengan cara yang diminta. Namun Abu Nawas menerima tantangan itu dengan syarat. Jika ia berhasil, maka pedagang sombong itu harus menghadiahkannya sepotong kain sutra termahal miliknya. Pedagang itu tertawa terbahak-bahak, merasa yakin Abu Nawas akan jatuh dalam perangkapnya. Seluruh pasar pun menanti-nanti pertunjukan yang akan terjadi esok hari. Keesokan paginya matahari mulai naik dan kerumunan orang berkumpul di lapangan utama. Pedagang kain itu membawa gulungan kain sutra yang sangat mahal, siap untuk mengolok-olok Abu Nawas. Namun Abu Nawas datang dengan perlengkapan yang sangat aneh. Bukannya membawa meteran atau tali pengukur,
Ia membawa sebuah tongkat panjang, satu kendi berisi air, dan sebutir telur ayam rebus. Kerumunan berbisik-bisik, bingung dengan tingkahnya. Pedagang itu mengejek, "Apa kau akan mengukur bayangan dengan telur rebus, Abu Nawas?" Abu Nawas mengabaikan ejekan itu. Ia meletakkan telur rebus di bawah pohon, lalu mulai mengelilinginya dengan tongkat. Ia mencatat sesuatu di atas pasir dengan ujung tongkatnya, lalu meminum sedikit air dari kendi. Kerumunan semakin bingung dan mulai menertawakannya. Bahkan beberapa orang mulai berteriak, "Abu Nawas gila. Bagaimana mungkin ia mengukur bayangan sambil berjalan jika ia hanya berputar-putar di satu tempat?" Pedagang itu pun merasa sudah menang, siap untuk menuntut Abu Nawas mencium kakinya. Saat semua orang berpikir ia sudah kalah, Abu Nawas tiba-tiba berdiri tegak di bawah pohon. Matahari sudah cukup tinggi dan bayangan pohon serta bayangan dirinya menyatu. Dengan cepat ia mengeluarkan telur rebus yang sudah ia letakkan tadi. "Wahai seluruh warga Baghdad," seru Abu Nawas, "bayangan ini telah lari kemana-mana dan mustahil diukur sambil berjalan. Namun bayangan yang satu ini sudah aku kurung di bawah telur rebus ini." Ia kemudian menunjuk bayangan pohon yang kini berada persis di bawah telur rebus yang ia letakkan. "Bayangan ini sudah aku jebak dan aku ukur. Bukan saat ia berjalan dan berlari, melainkan saat ia sedang bersembunyi." Pedagang itu terperangah. Ia tidak bisa membantah. Abu Nawas telah memenuhi syaratnya dengan akal cerdik, bukan dengan cara yang diminta secara harfiah. Ia tidak mengukur bayangan dirinya sambil berjalan, melainkan bayangan pohon yang sedang diam dan terperangkap di satu titik. Ia telah memenangkan tantangan dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Pedagang itu hanya bisa terdiam, malu dan tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya menyerahkan kain sutra termahalnya kepada Abu Nawas. Mendengar kecerdasan Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang bosan memanggilnya ke istana. Sang Khalifah tersenyum, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar akalmu sangat tajam. Namun kali ini aku akan memberimu tantangan yang lebih sulit. Ukurlah panjang bayangan istanaku dari pagi hingga sore hari. Jika kau berhasil, aku akan memberimu sekarung penuh koin emas. Tetapi jika gagal, kau harus membersihkan kandang kudaku selama sebulan." Abu Nawas memikirkan tantangan itu. Mengukur bayangan istana yang terus berubah sepanjang hari adalah pekerjaan yang mustahil. Ia tidak bisa terus-menerus mengikuti bayangan yang memanjang dan memendek. Ia tidak gentar. Ia menerima tantangan itu dan meminta satu syarat. Ia izinkan membawa 2 muridnya untuk membantunya. Dengan jaminan mereka akan mengikuti setiap perintahnya tanpa bertanya. Khalifah setuju, geli dengan ide Abu Nawas. Keesokan paginya di halaman istana yang luas, Abu Nawas dan 2 muridnya mulai bekerja. Alih-alih membawa alat ukur, Abu Nawas malah menyuruh kedua muridnya untuk berbaring di tanah. Murid pertama disuruh berbaring sejajar dengan bayangan istana. Sementara murid kedua disuruh berbaring persis di ujung bayangan. Abu Nawas kemudian mulai berteriak-teriak, "Hai, bayangan itu lari lagi, cepat, kejar." Kedua muridnya pun dengan wajah bingung harus berdiri dan berlari-lari mengejar ujung bayangan istana yang terus bergeser. Sepanjang hari pemandangan aneh itu terjadi. Abu Nawas berjalan santai di belakang kedua muridnya, sambil sesekali berteriak perintah yang tidak jelas. Para pengawal dan pelayan istana terheran-heran. "Apa yang mereka lakukan?" bisik seorang pengawal. "Apakah Abu Nawas sudah gila? Ia tidak mengukur bayangan, ia justru menyuruh 2 orang untuk mengejar bayangan yang terus bergerak." Khalifah yang mengamati dari jendela istana tersenyum geli. Ia mengira Abu Nawas telah menyerah dan hanya bermain-main. Saat matahari hampir tenggelam dan bayangan istana terbentang sangat panjang, Abu Nawas menghentikan kedua muridnya. Ia menunjuk ke bayangan itu. "Wahai Khalifah," serunya,
Tantanganmu adalah mengukur panjang bayangan ini dari pagi hingga sore hari. Aku tidak mengukur bayangan yang terus berubah, melainkan aku telah mengukurnya setiap titiknya. Abu Nawas kemudian menjelaskan, ketika bayangan itu berada di sini, saya telah mengukurnya dengan murid saya. Ketika ia bergeser ke sana, saya mengukurnya lagi. Panjang total dari pagi hingga sore adalah jumlah dari semua bayangan yang pernah ada. Abu Nawas telah memecahkan masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Ia mengukur jumlah dari bayangan, bukan satu bayangan utuhnya. Khalifah yang terpukau dengan kecerdikan ini tidak bisa membantah. Jawaban itu benar dan logis, meskipun cara yang digunakan sangat absurd. Khalifah pun tertawa terbahak-bahak dan memerintahkan pelayannya untuk segera membawakan sekarung penuh koin emas kepada Abu Nawas. Ia telah berhasil lagi. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang riuh di pusat Baghdad, Abu Nawas menyusap kopinya perlahan, mengamati keramaian dengan senyum tipis. Suasana damai itu tiba-tiba terusik oleh seruan panik seorang pedagang sutra yang tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia mengabarkan bahwa seluruh persediaan sutra impornya, barang dagangan yang amat berharga, lenyap begitu saja dari gudang. Berita itu menyebar cepat bagai api, menciptakan gelombang kegelisahan di antara para pedagang. Kehilangan sebesar itu tak hanya merugikan satu orang, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya sindikat pencurian baru yang sangat terorganisir, membuat cemas semua orang yang menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan. Kabar pencurian sutra itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kekayaannya dan kemakmuran Baghdad adalah kebanggaannya, dan insiden seperti ini adalah noda besar. Ia memanggil para penasehatnya, meminta solusi, namun semua saran yang diberikan terdengar biasa saja, tak mampu menenangkan kegundahannya. Sultan tahu bahwa reputasi pemerintahannya dipertaruhkan. Jika ia tidak bisa menjamin keamanan pedagang, maka kepercayaan rakyat akan luntur. Dengan berat hati ia mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang berhasil menemukan pencuri sutra dan mengembalikan barang curian akan diberi hadiah berlimpah. Bahkan mungkin posisi istimewa di istana. Abu Nawas mendengar pengumuman Sultan dengan seksama, tak menunjukkan reaksi berlebihan seperti orang lain yang langsung bersemangat mengejar hadiah. Ia justru menarik diri ke sudut kedai, matanya menerawang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang menimbang sesuatu. Pikiran cerdasnya mulai bekerja, merangkai benang-benang petunjuk dari desas-desus yang ia dengar. Ia tahu bahwa kekuatan fisik atau harta benda akan membawanya jauh dalam kasus ini. Yang ia miliki hanyalah akal dan doa. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara. Namun dengan cara sendiri, bukan dengan mencari-cari jejak seperti detektif biasa, melainkan dengan memancing sang pencuri agar menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, Baghdad dihebohkan oleh kabar baru. Abu Nawas yang terkenal dengan segala keanehannya mengajukan permohonan aneh kepada Sultan. Ia meminta agar dirinya dipenjara di sel isolasi yang paling ketat, tanpa interaksi dengan dunia luar, dan hanya diberi pena, kertas, serta beberapa buah zaitun sebagai bekal. Permintaan itu membuat para pengawal dan penasihat istana tercengang, menganggapnya gila atau sedang mencari perhatian. Namun, Sultan yang sudah akrab dengan tingkah laku Abu Nawas merasakan ada sesuatu di balik permintaan aneh ini.
Ia tahu Abu Nawas tak pernah bertindak tanpa tujuan yang kuat. Meskipun ragu, Sultan akhirnya menyetujui. Berharap ini adalah salah satu dari trik jenius Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan penyelesaian masalah yang tak terduga. Di dalam sel yang sunyi, Abu Nawas tidak melamun atau menyesal nasibnya. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penuh kekuatan. Diselipi dengan beberapa kalimat yang tampak seperti teka-teki. Ia menulis tanpa henti, menemukan lembaran-lembaran kertas dengan tulisan-tulisan indah dan misterius. Setelah berjam-jam menulis, ia meminta seorang pengawal untuk membawa gulungan-gulungan kertas itu ke pasar sutra dan meminta para pedagang untuk membacanya keras-keras di hadapan publik. Ia menyebut tulisan-tulisan itu sebagai ayat-ayat menyingkap kebenaran, meyakinkan bahwa siapapun yang membaca atau mendengarkannya akan menemukan kejujuran di dalam hatinya. Ketika gulungan-gulungan kertas Abu Nawas dibacakan di pasar, reaksi yang muncul sungguh beragam. Para pedagang yang jujur merasakan ketenangan, sementara beberapa orang terlihat gelisah, mencuri pandang satu sama lain. Di antara kerumunan ada sekelompok orang yang wajahnya mulai memucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka adalah sindikat pencuri sutra. Teks-teks yang tertulis Abu Nawas bukan sekadar doa biasa. Di dalamnya ia menyisipkan gambaran detail tentang bagaimana sutra itu dicuri dan kutukan-kutukan yang diperuntukkan bagi para pencuri jika mereka tidak mengembalikan barang curian. Ini bukan kutukan sungguhan, melainkan sugesti psikologis yang kuat, dirancang untuk menakut-nakuti dan memecah belah persatuan para pencuri. Malam harinya, tuan sindikat pencuri itu tidak bisa tidur. Kata-kata dari gulungan kertas Abu Nawas telah mengiang-iang di telinganya. Ia teringat detail-detail yang disebutkan Abu Nawas, yang hanya diketahui oleh dirinya dan komplotannya. Kecemasan memuncak saat ia membayangkan satu persatu anggotanya terjangkit penyakit aneh atau ditimpa musibah, persis seperti yang Abu Nawas tuliskan. Ketakutan akan kutukan walaupun hanya sugesti mulai mengikis keyakinannya. Ia melihat gelagat cemas pada anak buahnya yang juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Nawas. Perpecahan mulai terasa di antara mereka. Masing-masing mulai saling curiga dan menyalahkan. Bahkan ada yang sudah berniat untuk menyerahkan diri demi menghindari malapetaka. Tak sanggup menahan beban ketakutan dan perpecahan. Pada pagi buta, ketua sindikat pencuri itu bersama beberapa anggotanya muncul di gerbang istana. Mereka membawa kembali sebagian besar sutra yang dicuri. Wajah mereka menunduk penuh penyesalan. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, mereka mengakui kejahatan mereka, menceritakan secara detail bagaimana mereka mencuri sutra dan bagaimana kutukan Abu Nawas menghantui mereka. Sultan yang terkejut sekaligus kagum segera memanggil Abu Nawas dari selnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada kutukan sungguhan. Ia hanya menggunakan akalnya untuk menciptakan ketakutan psikologi yang begitu kuat, sampai para pencuri itu percaya bahwa nasib buruk akan menimpa mereka jika tidak bertaubat. Sutra yang dikembalikan adalah bukti nyata dari keberhasilan triknya. Kisah Abu Nawas yang hanya bermodalkan akal dan doa untuk mengungkap keajaiban ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Sultan Harun ar-Rasyid sangat terkesan, memberikan hadiah yang lebih besar dari yang dijanjikan dan menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat utama khusus untuk urusan-urusan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Cerita selanjutnya.
sebuah kabar aneh dan tantangan raja di sebuah kedai kopi di jantung kota Baghdad yang ramai. Tawa Abu Nawas yang riang terdengar di antara obrolan para pedagang. Ia sedang menikmati secangkir kopi hangat sambil mendengarkan gosip terbaru yang beredar. Tiba-tiba, seorang pengawal istana dengan seragam kebesarannya mendekatinya. Wajahnya terlihat serius dan ia meminta Abu Nawas untuk segera menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas yang sudah biasa dengan panggilan mendadak dari istana segera menghabiskan kopinya dan mengikuti pengawal itu. Di ruang singgasana, Baginda Raja tampak gelisah. Di hadapannya tergeletak gulungan peta kuno yang sudah usang. "Abu Nawas," ujar Baginda dengan suara yang berat. "Aku mendengar kabar yang sangat aneh. Konon, di pinggiran kota sana ada sebuah jembatan yang tak pernah selesai dibangun. Para tukang dan arsitekku sudah mencoba, tetapi setiap kali mereka mendekati ujungnya, seolah-olah jembatan itu memanjang sendiri." Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan menantang. "Aku yakin ini adalah ulah jin atau sihir, dan aku ingin kau mencari tahu apa yang terjadi. Jika kau berhasil, kau akan mendapatkan hadiah berupa 1 peti penuh koin emas." Abu Nawas segera mendekat menuju lokasi yang ditunjukkan Baginda Raja. Setelah menyusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar, ia akhirnya tiba di sebuah sungai yang lebarnya tak lazim. Di tengahnya berdiri sebuah jembatan batu yang tampak kokoh. Namun saat ia melangkah lebih dekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Jembatan itu tampaknya tidak memiliki ujung. Sejauh mata memandang, hanya melihat pilar-pilar batu yang berjejer, seolah jembatan itu membentang ke cakrawala. Abu Nawas mencoba berjalan di atas jembatan itu. Setelah perjalanan selama beberapa waktu, ia melihat seorang pria paruh baya yang sedang duduk di dekat tumpukan batu. Pria itu tampak frustasi dan lelah. "Tuan, apakah Anda tahu di mana ujung jembatan ini?" tanya Abu Nawas. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. "Saya sudah berjalan berhari-hari, tapi jembatan ini seolah bergerak menjauh setiap kali saya mendekati ujungnya. Saya pikir saya akan selamanya terjebak di sini." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia sudah mulai memiliki ide tentang apa yang terjadi. Kembali ke daratan, Abu Nawas tidak langsung melapor kepada Baginda Raja. Ia menghabiskan malam itu di sebuah kedai teh, memikirkan strategi. Ia menyadari bahwa misteri jembatan tanpa ujung ini bukanlah soal sihir, melainkan sebuah trik cerdik. Keesokan harinya, ia mengunjungi perpustakaan kota dan membaca buku-buku tentang arsitektur kuno dan ilusi optik. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah teori yang sangat relevan. Dengan ide yang matang, Abu Nawas kembali ke istana. Ia meminta Baginda Raja untuk mengizinkannya bertemu dengan arsitek yang merancang jembatan itu. Awalnya Raja ragu. Tetapi karena Abu Nawas bersikeras, Raja akhirnya setuju. Mereka pun dipertemukan dengan seorang arsitek tua bernama Hamid. Dengan mata yang berbinar penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas mengajukan beberapa pertanyaan tentang desain jembatan tersebut. Hingga akhirnya ia menyimpulkan bahwa ia telah menemukan apa yang dicari. Sebuah kejutan untuk sang raja telah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Abu Nawas kembali menghadap Baginda Raja. "Tuanku," katanya, "saya telah menemukan jawabannya. Tapi untuk membuktikannya, saya butuh bantuan tuanku. Kita harus pergi ke jembatan itu sebelum matahari terbit." Baginda Raja terkejut. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan melibatkan dirinya dalam urusan yang begitu aneh. Namun karena rasa penasaran yang besar, ia akhirnya setuju. Mereka pun berangkat ke jembatan sebelum fajar menyingsing. Di sana, Abu Nawas menunjukkan kepada raja bahwa jembatan itu sebenarnya tidak memanjang. Yang terjadi adalah arsitek Hamid telah membangun jembatan dengan sudut yang sangat kecil dan pilar-pilar sengaja dibuat tidak sejajar satu sama lain. "Lihatlah tuanku," kata Abu Nawas pada siang hari.
bayangan pilar-pilar ini akan tumpang tindih dan membuat ilusi optik seolah jembatan ini tidak memiliki ujung. Inilah yang membuat para pekerja dan orang-orang kebingungan. Baginda Raja terkesima dengan kecerdikan arsitek Hamid dan kepintaran Abu Nawas yang bisa memecahkan misteri tersebut. Meskipun sudah terungkap, Baginda Raja masih belum sepenuhnya yakin. Jika begitu, bagaimana cara kita menyeberangi sungai ini? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, kita hanya perlu menyeberang dengan perahu. Sebenarnya jembatan ini hanyalah trik belaka untuk mengecoh. Tidak ada ujung karena arsiteknya sengaja tidak membuatnya. Jembatan ini hanya sebuah jembatan yang terputus di tengah. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Ia merasa geli sekaligus kagum dengan ide brilian Hamid yang hanya untuk hiburan saja. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja lagi. Ia melihat Hamid, arsitek tua yang kini telah disiapkan untuk dihukum. Tuanku, kata Abu Nawas, saya menemukan alasan mengapa ia melakukan ini. Baginda Raja menghentikan hukuman tersebut. Dan Abu Nawas memberikan penjelasan yang membuat semua orang tertawa. Ternyata jembatan itu sengaja dibuat tanpa ujung karena arsiteknya Hamid ingin membuat sebuah karya seni yang menantang akal dan membuat orang berpikir di luar kebiasaan. Ia juga ingin memberikan pelajaran kepada para pekerja yang seringkali terburu-buru dan tidak sabar. Baginda Raja sangat terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas dan kecerdasan Hamid. Alih-alih menghukum Hamid, Raja memberinya hadiah atas karyanya yang kreatif dan unik. Jembatan yang tak berujung itu kini menjadi objek wisata yang populer. Para pengunjung datang untuk melihat ilusi optik yang menakjubkan dan mengagumi kecerdikan Hamid dan Abu Nawas. Sedangkan Abu Nawas, ia mendapatkan hadiah 1 peti penuh koin emas seperti yang dijanjikan Raja. Namun, ia tidak langsung menggunakannya untuk membeli barang-barang mewah. Sebaliknya, ia membagikan sebagian besar koin itu kepada para penjaga yang telah lelah mencoba menyeberangi jembatan yang menipu itu. Tawa riangnya kembali terdengar di seluruh kota Baghdad, dan kisah tentang Abu Nawas dan jembatan tanpa ujung pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita selanjutnya. Musim kemarau panjang telah tiba di Baghdad, membuat orang-orang mengeluh karena sumur-sumur mulai mengering dan kebun-kebun layu. Di tengah kegelisahan itu, Khalifah Harun ar-Rasyid merasa muak dengan pertengkaran tak berkesudahan antara dua tokoh yang paling sering membuat ulah di istana, Abu Nawas dan seorang cendekiawan bernama Abu Jahil. Abu Jahil dengan jenggot lebat dan pakaian serba rapi selalu merasa dirinya paling benar dan paling tahu segalanya. Ia selalu mengejek Abu Nawas yang ia anggap tak lebih dari seorang badut pengangguran. Suatu sore, Khalifah memanggil keduanya ke singgasananya. "Dengar wahai Abu Nawas dan Abu Jahil," titahnya dengan suara berat. "Aku sudah lelah mendengar kalian berdebat. Kali ini kalian akan mendapatkan tugas yang sama, yang akan menguji kecerdasan kalian. Aku ingin kalian mengukur takdir. Siapa yang bisa memberikan ukuran takdir yang paling masuk akal, dialah pemenangnya. Aku berikan waktu 1 pekan, dan jangan kembali tanpa jawaban." Abu Jahil merasa di atas angin. Ia menyisir perpustakaan istana, membuka gulungan-gulungan tua, dan meneliti setiap halaman kitab filsafat dan astronomi. Ia ingin mencari tahu apakah takdir bisa diukur dengan rumus-rumus matematika atau hitungan bintang. 3 hari ia habiskan di sana, namun tidak ada satupun kitab yang menjelaskan cara mengukur takdir. Abu Jahil frustasi. Janggutnya yang rapi kini acak-acakan karena ia sering menarik-nariknya. Ia mencoba menghitung jumlah pasir di gurun, bahkan mengukur bayangan pohon di siang hari, berharap menemukan korelasi, namun semua usahanya sia-sia. Sementara itu,
Abu Nawas justru terlihat santai. Ia menghabiskan waktu berkeliling pasar, mengamati orang-orang dan sesekali mengobrol dengan pedagang unta. Banyak orang yang bertanya kenapa ia tidak serius dengan tugas dari khalifah. Mengukur takdir itu bukan di dalam buku, tapi di dalam kehidupan, jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Ia kemudian membeli sebuah unta tua yang sering dipakai untuk mengangkut barang. Setelahnya ia mengajak unta itu berjalan-jalan di padang jalanan kota yang ramai. Setelahnya ia mengajak unta itu berjalan-jalan di sepanjang jalan kota yang ramai. Abu Jahil akhirnya menyerah. Ia kembali ke hadapan khalifah dengan wajah lesu. "Maafkan hamba yang mulia," katanya dengan suara bergetar. Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan manusia. Khalifah menghela napas. Ia sudah menduga jawaban seperti ini. Tiba-tiba Abu Nawas masuk ke ruangan khalifah sambil menuntun unta tuanya. Unta itu terlihat begitu kuyu dan lelah, dengan banyak luka di punggungnya. Khalifah memandang Abu Nawas dengan bingung. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" tanyanya. "Apakah unta ini adalah takdirmu?" Abu Nawas menggeleng. "Bukan yang mulia," jawabannya sambil menepuk punggung unta itu. "Takdir bukan di punggung unta ini, tapi di atasnya." Khalifah semakin bingung. Begitu juga Abu Jahil. "Yang mulia, perhatikan punggung unta ini baik-baik," kata Abu Nawas, sambil menunjuk luka-luka di punggung unta tersebut. "Setiap luka adalah takdir beban yang dibawa, dan setiap langkah yang ia ambil adalah takdir perjalanannya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Takdir itu tidak bisa diukur dengan alat apapun, kecuali dengan hati dan pengalaman. Karena takdir adalah hasil dari setiap beban yang kita pikul dan setiap langkah yang kita ambil." Khalifah Harun ar-Rasyid tercengang mendengar jawaban Abu Nawas. "Jadi menurutmu takdir itu diukur dari beban dan langkah?" tanya Khalifah mencoba mencerna. Abu Nawas mengangguk. "Betul yang mulia," jawabnya. "Sebagian takdir kita adalah beban yang kita pikul dari kesalahan dan kesulitan, dan sebagian lagi adalah langkah-langkah yang kita ambil untuk menghadapinya. Semakin besar beban yang kita pikul dan semakin jauh langkah yang kita tempuh, maka semakin jelas pula takdir kita terukir." Abu Nawas selalu menunjuk Abu Jahil. Begitu juga dengan Abu Jahil. Ia telah memikul beban kesombongan dan mengambil langkah mundur untuk mencari jawaban dalam buku. Sehingga takdirnya adalah kegagalan dalam tugas ini.